tahun 2022 menjadi konten kreator di YouTube, worth it nggak ya? Berapa sih penghasilan seorang YouTuber di tahun 2022? Dan apakah menjadi konten kreator di YouTube itu menghasilkan? Apakah prospek jangka panjangnya itu bagus? Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas mengenai YouTuber ya teman-teman. Atau berapa penghasilan menjadi seorang konten kreator di YouTube. Jadi pastikan untuk tonton video ini sampai selesai, jangan di skip-skip supaya kalian benar-benar paham sama yang ingin saya sampaikan. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya tidak ingin membahas marketing atau freelance ataupun supplier, tapi di sini saya ingin sedikit menjawab pertanyaan kalian ya teman-teman. Karena saya juga waktu itu beberapa kali sudah pernah membuat video yang berhubungan sama YouTube ya teman-teman. Dari gaji pertama saya di YouTube, terus gimana cara dapat 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber pertama. Dan di sini saya ingin menjelaskan kepada kalian potensi menjadi YouTuber di tahun 2022. Apakah masih bagus prospeknya atau hanya buang-buang waktu? Jadi gini teman-teman, saat saya membuat channel YouTube, orientasi pertama saya bukan untuk mendapatkan AdSense atau uang dari YouTube. Dan itu bener ya teman-teman. Jadi gini, waktu itu saya membuat channel YouTube ini di awal pandemi ya, di awal pandemi. Jadi saya nggak ada kegiatan, saya bingung. Karena apa? Ya gimana mau ngapa-ngapain nggak bisa, apa-apa di lockdown, mau main ke rumah teman di lockdown, mau kerja, mau freelance, mau nyales, itu ditutup semua teman-teman. Jadi nggak bisa bergerak gitu loh. Nah, jadi waktu itu saya berpikir saya ingin mempunyai sebuah platform, saya bisa curhat tentang keluh kesah saya, dan saya ingin berbagi kepada banyak orang gitu loh. Saya ingin dikenal lebih banyak orang. Seperti itu sih. Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang, meskipun saya nggak kenal sama orang itu. Ya saya waktu itu berpikir, wah ini kalau misalnya menjadi YouTuber boleh juga nih kayak gitu kan. Nah tapi saya nggak berpikir cara dapat 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang, cara mendapatkan AdSense. Kalau saya berpikir seperti itu, orientasi pertama saya sudah nggak jadi YouTuber dari dulu. Karena untuk memonetisasi channel ini itu butuh waktu 6 bulan teman-teman ya. Jadi selama 6 bulan itu saya bisa dibilang mengorbankan banyak waktu saya untuk membuat konten, untuk edit video, untuk ngisi deskripsi, untuk belajar search engine optimization, ya gak? Untuk upload juga pakai kuota internet, dan uploadnya pun satu video durasi 8 menit itu bisa 1 giga lebih loh teman-teman. Bayangkan ya gak? Jadi kalau kamu jadi YouTuber baru upload 1 video 2 video udah teriak-teriak, kok nggak ada subscriber? Saya itu mendapatkan 1.000 subscriber pertama itu setelah saya 5 bulan, 4.000 jam tayang pertama setelah 6 bulan, dan dimonetasi atau diterima di JPP. Saya bisa mendapatkan gaji setiap bulan dari YouTube setelah bulan ke-7 teman-teman. Dan saya sudah mempublish video itu ratusan video ya. Kayak gitu teman-teman, gambarannya seperti itu. Jadi memang nggak semudah itu ya, dan itu adalah real ya, subscriber real. Kalau misalnya kalian itu membeli subscriber, membeli jam tayang, mungkin bisa dimonetisasi bisa, tapi percuma teman-teman. Karena apa? Itu adalah subscriber fake ya. Saya bilang seperti ini bukan bermaksud untuk mematikan rezeki orang yang jual jasa monetisasi YouTube dan lain sebagainya, tapi memang itu faktanya seperti itu. Sekarang gini, subscriber kamu banyak, tapi itu bukan target audiens kamu, ya udah nggak akan bisa gitu loh. Nah misalnya saya membuat channel YouTube dengan satu tema, sales sama marketing nih ya gak? Nah yang subscribe orang-orang yang memang suka sama sales sama marketing, dan saya bisa memanfaatkan audiens saya untuk jualan produk saya dan untuk lain sebagainya. Dan ditambah lagi setiap saya upload videonya pasti ada yang nonton. Karena apa? Yang subscribe orang yang memang ingin nonton video saya berikutnya, ya gak? Tujuan orang subscribe itu apa sih? Ingin menonton video kita selanjutnya. Seperti itu sih, 80% alasannya seperti itu. Tapi ada juga yang orang subscribe alasannya haters kayak gitu ada teman-teman. Saya pun ada hatersnya. Banyak teman-teman. Di awal saya membuat channel YouTube, haters saya banyak banget. Tapi saya nggak masalah sih. Karena memang saya dari awal udah paham. Gini teman-teman. Kalau misalnya kalian ingin menjadi konten kreator ya teman-teman, dan suatu saat kalian itu dikenal banyak orang, mental kalian itu akan diuji. Serius, mental kalian akan diuji. Saya pernah waktu itu ada satu buah video di mana saya itu membahas mengenai ya adalah yang saya bahas, dan itu saya dihujat banyak orang teman-teman.
sampai ya pokoknya kacau lah. Tapi saya nggak menyesal, nggak sedih juga, dan saya menjadikan pembelajaran karena saya paham sesuatu yang dipublish ya teman-teman itu akan menuai pro sama kontra. Yang penting kita itu benar-benar paham apa yang kita sampaikan, kita nggak menyebarkan hoax, kita benar-benar tahu gitu loh, itu nggak masalah. Kalau misalnya ada yang nggak suka nggak apa-apa. Memang nggak semua orang suka kita dan bukan tugas kita untuk menyenangkan hati semua orang. Ya nggak, itu bukan tugas kita. Ada yang nggak suka ya nggak masalah kayak gitu. Yang penting kan apa ya? Ya udah bikin video upload kayak gitu, bikin video upload kayak gitu. Nanti kalau misalnya kalian udah dimonetisasi, walaupun banyak haters, nggak akan terasa apa-apa. Justru makasih loh kamu udah nonton video saya, udah nonton iklan saya udah dapat uang gitu loh teman-teman. Itu motivasinya seperti itu supaya kalian bisa bertahan gitu loh. Nah terus gini, eh ngomongnya udah melebar kemana-mana ya teman-teman. Kita gini, prospeknya bagus nggak mas untuk jadi youtuber di tahun 2022? Untuk prospeknya bagus karena sekarang ya orang itu kalau ingin viral itu gampang banget teman-teman ya. Banyak sekali media yang bisa digunakan. Salah satunya YouTube. TikTok itu yang paling banyak teman-teman, TikTok sama YouTube. Kalau pengen viral cepet banget sekarang. Dan kalau viral itu terkenal, kalau orang udah terkenal itu mau bikin apapun itu banyak lakunya gitu loh. Mau jualan produk bisa, terus dipanggil atau diajak kerjasama sama brand-brand besar itu sangat-sangat bisa teman-teman. Dan kalau misalnya kalian nih bagi kalian yang mungkin seorang influencer juga atau konten kreator di TikTok atau di YouTube itu kalau misalnya udah pernah mendapatkan komersil konten ya teman-teman dari brand besar itu luar biasa loh teman-teman. Bener-bener saya sendiri pun waktu mendapatkan salah satu tawaran dari sebuah brand komersil kontennya itu gila sih. Maksudnya nggak nyangka gitu. Lumayan gede banget teman-teman. Menurut saya lumayan gede banget. Dan itu pun saya dulu nggak kepikiran sampai ke situ. Saya dulu mikirnya eh, dapat uang dari YouTube ya dari Google AdSense. Ternyata saya salah dari endorse, dari jualan produk. Saya pernah mengirim produk ya teman-teman. Produk waktu itu saya jualan jahe merah, itu produk yang saya jual pertama kali waktu pandemi ya teman-teman. Dan itu saya langsung DO dari Bandung ya teman-teman. DO langsung dari pabriknya, nggak distributor, langsung pabriknya ya. Nah itu pun dalam jangka 1 bulan itu udah habis teman-teman. Waktu itu saya melakukan pembelian itu 20 bal. 20 bal itu kalau maaf bukan 20 bal, 20 karung ya teman-teman. Satu karungnya itu isinya 12 bal kayak gitu teman-teman. Itu pun saya jual ya lewat Shopee waktu itu dan habis terjual gitu loh teman-teman. Dan yang membeli adalah subscriber saya. Dan subscriber saya pun memberikan feedback yang bagus. Bang, ini saya bisa dapat untung lumayan beli produk dari abang. Saya juga udah dapat untung juga kayak gitu. Jadi sama-sama untung gitu teman-teman. Dan ini adalah salah satu cara menghasilkan uang dari YouTube selain dari AdSense kayak gitu. Dan untuk berapa gaji YouTuber itu naik turun teman-teman ya, naik turun. Nah, kalian bisa ngecek gaji YouTuber itu lewat situs namanya Social Blade. Ya teman-teman, Social Blade. Itu semua YouTuber termasuk saya itu bisa dicek penghasilannya lewat situ. Kalau misalkan itu ingin melihat gitu ya. Seperti misalnya nih channel YouTube-nya Om Deddy Corbuzier itu udah penghasilannya udah nggak masuk akal sih. Maksudnya udah gede banget teman-teman. Nah misalnya di Social Blade itu pendapatan estimasi 1 sampai 5 dolar misalnya. Nah itu berarti orang itu gajinya itu 3 dolar. Jadi diambil tengah-tengahnya seperti itu teman-teman ya. Ya itu kalau misalnya kalian ingin lihat aja sih, kalau nggak juga nggak masalah, ini hanya sekedar sharing aja. Jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaannya, poin pentingnya adalah sebenarnya kalau misalnya kita itu yakin YouTuber itu masih worth it, ya masih worth it. Tapi kalau buat kamu yang baru memulai ingin menjadi content creator YouTube, jangan fokus di penghasilan atau di uang, karena kamu pasti akan kecewa. Jangan fokus di subscriber, buat konten yang bagus, yang orisinil, tidak melakukan reupload, ya pelajari SEO setiap hari, belajar belajar dan belajar. Saya yakin akan ada hasilnya. Saya sangat yakin. Dulu channel ini 0 subscriber loh teman-teman, 0, benar-benar 0, sampai sekarang 30.000 lebih subscriber. Dan itu bukan sebuah kebetulan loh. Itu banyak sekali sesuatu yang saya korbankan juga, seperti waktu khususnya ya, waktu, tenaga pikiran, mentality, psikologi saya. Pokoknya banyak sih. Tapi memang apa ya? Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para teman-teman yang udah subscribe ke channel saya. Karena tanpa kalian, tanpa subscriber, tanpa viewers, ya saya nggak akan dikenal gitu loh. Dan channel YouTube saya nggak akan sampai di titik subscriber 30.000 ini loh. 30.000 mungkin bagi YouTuber yang udah gede
subscriber segitu aja udah bangga. Tapi bagi saya udah seneng banget gitu loh. 30.000 orang loh, itu orang guys, itu banyak banget. Ya nggak? Coba 30.000 orang masuk ke alun-alun itu nggak muat, alun-alun di kota saya itu nggak muat buat 30.000 orang teman-teman. Dan saya berharap ya teman-teman, saya punya mimpi tahun 2022 channel ini bisa mencapai 100.000 subscriber gitu. Jadi saya ingin ada channel YouTube yang bahas freelance yang subscribernya itu sampai 100.000 subscriber gitu. Dan karena apa? Yang mengangkat tema freelance ini masih sangat minim sekali, bisa dibilang masih sangat minim sekali. Kalau misalkan ingin membantu saya mewujudkan mimpi saya, ya teman-teman, bantu subscribe dan share video ini ke sosial media yang kalian miliki. Semoga menjadi amal sedekah jariah di bulan suci Ramadan ini, teman-teman. Makasih, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.